Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar di bab 3, yaitu tentang Allah Sang Pencipta. Adapun submateri adalah Al-Khaliq. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Ya, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta kita. Pencipta dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Khaliq. Ketika ditulis menggunakan bahasa Arab, tulisannya seperti ini: Al-Khaliq. Anak-anak sholih dan sholihah, apa saja sih ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Pak Guru, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Apa saja isinya? Isinya yaitu adalah makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup atau makhluk mati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga makhluk hidup yang berbentuk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Apa saja itu? Ada malaikat, ada jin, ada setan, dan lain-lain. Yang kedua, ada makhluk mati atau makhluk tidak hidup yang Allah tidak berikan nyawa kepada mereka. Contohnya ada air, tanah, batu, angin, besi, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari makhluk yang tidak hidup. Dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai makhluk. Sedangkan Allah disebut Khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin di bumi ini. Karena manusia dibekali dengan akal dan pikiran, sehingga Allah memerintahkan manusia sebagai seorang khalifah, memelihara, memimpin alam seisinya.
Salah satu anak bertanya kepada Pak Guru, "Pak Guru, apakah Allah memerlukan bantuan dalam menciptakan alam semesta ini?" Apakah Allah memerlukan bantuan untuk menciptakan alam semesta ini, anak-anak? Nah, jawab Pak Guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam seisinya ini sendiri tanpa bantuan siapapun. Karena ketika Allah sudah berkata kun fayakun, yang artinya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Dia pula yang memelihara dan memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Manusia patut dan harus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Pernahkah anak-anak berpikir betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan, hewan, air, udara untuk semua makhluknya. Itu bukti bahwa Allah sangat sayang kepada kita, memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. Karena Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kita, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anak ada yang tahu bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah? Ya, salah satu anak menjawab, "Pak Guru, kita dapat bersyukur dengan cara rajin sholat 5 waktu, rutin membaca Al-Quran, dan rajin belajar, Pak Guru." Nah, ini adalah salah satu jawaban yang tepat. Kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini. Mulailah rajin sholat 5 waktu, mulailah rutin membaca Al-Quran, dan juga rajin untuk belajar. Ani, salah satu murid, juga menjawab, "Pak Guru, kita juga bisa membantu orang tua." Bagaimana membantu orang tua? Dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah sesuai kemampuannya. Misalnya membantu menyapu, membereskan kamar tidurmu sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, mengerjakan tugas-tugas sendiri. Itu adalah salah satu cara kita membantu orang tua. Yang kedua, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan bantulah kesulitan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jika ada orang yang mengalami kesulitan, bantulah mereka. Ketika ada orang yang sakit, jenguklah mereka. Ketika ada orang yang sedang kesusahan, bantu dengan doa agar urusan-urusan mereka cepat selesai. Begitu juga yang ketiga, kita mampu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan,
merawat tanaman dan hewan yang kamu pelihara, agar lingkungan di sekitar kita itu menjadi sehat, menjadi asri. Nah, jika kita sudah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tersebut, berarti kita termasuk anak yang solih dan solihah, memiliki sikap yang terpuji. Itu ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya kali ini, anak-anak silahkan mengerjakan soal ini. Ada 7 soal, ditulis dengan rapi soalnya, kemudian jawabannya juga yang ditulis dengan benar, kemudian difoto, dikirimkan ke nomor WA Pak Tuhan. Tulis soal yang rapi, kerjakan dengan benar, difoto, kemudian kirimkan ke nomor WA Pak Tuhan. Setiap tugas segera dikerjakan agar tidak menjadi beban untuk anak-anak, karena soalnya cukup mudah dan sedikit. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan begitu banyak rezeki kepada kita, memberikan begitu banyak rahmat kepada kita, memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembelajaran kali ini dari Pak Toha. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.